Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, perkenalkan saya Hanifah Hanifah Fadri dari NPM 250108. Di sini saya melakukan pembuatan video evidence dengan tema pemeriksaan hematologi. Baik, sebelum dimulai, pertama itu kita akan melakukan pengenalan diri dan juga sama pada pasien dan juga orang tua pada pasien. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Dek, perkenalkan saya Dr. Hanifah yang berjaga di klinik pada pagi hari ini, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada anak ibu ya Bu, pemeriksaan tentang apakah ada kelainan yang terjadi pada darah anak ibu seperti anemia ataupun thalassemia dan yang lain-lain. Nah Ibu sebelumnya apakah bersedia? Bersedia dong. Oke, baik. Kalau misalnya bersedia nanti prosedur itu mungkin agak sedikit kurang nyaman ya Bu ya Dek ya. Nanti akan saya periksa dari rambut sampai ke kuku. Nah setelah itu apakah ibu ada ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, sebelumnya ibu punten, boleh saya tanya untuk identitas adanya Bu? Boleh. Ini dengan ada siapa ya? Rasya. Ada Rasya, umurnya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Oke, untuk jenis kelaminnya saya pastikan laki-laki ya Bu ya. Oke, untuk nomor rekam medisnya 2508. Untuk Rasya tinggal tempat tinggal sekarang di mana? Di Jalan Kenari. Oke, baik Ibu ya. Ada sudah setuju ya Bu ya? Saya prosedur sudah saya jelaskan, saya akan periksa. Oke, baik. Sebelum memulai, kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan lengkap WHO. Jika sudah, kita gunakan apa ini teh? Handscone atau hand glove. Oke, jika sudah, lalu kita akan melakukan pemeriksaannya dimulai dari tingkat kesadaran pasien, di mana kita lihat apakah pasien tampak sadar penuh atau komosiotik ataupun adanya penurunan kesadaran pada pasien. Di sini pasien tampak sedikit kehilangan kesadarannya, namun untuk keadaan umumnya pasien terlihat tampak sakit ringan. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan TTV seperti tekanan darah, tekanan nadi, lalu respiratory rate dan juga suhu pada pasien. Nah, pada suhu pasien untuk tekanan darah pasien itu ada di 100 per 180 distolik, dan juga untuk nadinya itu ada di angka 87 per menit. Lalu untuk respirasinya itu ada di 25 per menit, dan juga untuk suhunya itu ada di angka 36,7, yang dimana untuk pada tekanan dan juga nadi pasien itu tidak normal atau takikardia, yaitu terlalu cepat. Dia terlalu cepat. Lalu untuk pemeriksaan antropometrinya, pasien sudah dihitung, yaitu untuk tinggi badannya itu di angka 100. Lalu untuk berat badannya itu ada di angka di angka 9 kg. Dan dimana terdapat penurunan berat badan, dimana pada norma itu tingginya itu 90 sampai 100, dan juga untuk berat badannya itu dari angka 11 sampai 16 kg pada normalnya di usia untuk 3 tahun. Lalu kita mulai masuk pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan dari bagian rambut atau kepala, dimana pada rambut ini dilihat apakah rambutnya itu kering ataupun basah, dan apakah mudah untuk mudah atau kuat atau rontok. Jadi kalau misalnya gini itu kelihatan rontok atau tidak. Setelah itu apakah rambutnya itu berwarna hitam ataupun ada warna merah jagung. Di sini tampak normal, dan juga rambutnya terlihat kuat atau tidak ada masalah. Lalu pada wajah kita inspeksi apakah adanya frontal bowing, lalu hidung yang menselap, dan wajah yang menonjol atau facies scoli, atau itu untuk ciri khas pada pasien thalassemia. Lalu periksa juga pada mata pasien, terutama pada konjungtiva pasien, apakah terdapat, punten ya deh ya, dibuka aja matanya agak ngadep ke atas. Oke, punten ya.
apakah terdapat konjungtiva anemis, terlihat seperti warna kekuningan, juga sklera iterik juga, dan juga pendarahan pada konjungtiva atau terlihat ada merah di bagian daerah mata putih-putih pada pasien. Nah, lalu kita lihat cek terlebih dahulu juga apakah terdapat adanya epitaksis ataupun krusta sanguinolenta pada pasien. Lalu kita juga periksa, maksudnya tadi pada hidung itu apakah ada pendarahan pada hidung seperti mimisan. Lalu untuk mulut apakah terlihat bibirnya itu pucat, ini bibir sama pucat dan juga kering. Adek boleh tolong dibuka mulutnya ya. Kan ya dek, tidak ada pendarahan ataupun gusi yang berdarah. Lalu adek tolong dibuka, bentar dek, saya lihat ya. Lalu untuk pinggir-pinggir tepi-tepi mulutnya itu juga nampak sedikit kering dan mudah berdarah, dimana juga dicek apakah adanya stomatis angularis atau pucat ataupun oral page, atau ada tolong dijelaskan adanya. Oke, baik. Di sini terdapat lidahnya itu atrofi papil lidah, atau lidahnya itu halus, atau terjadi pengecilan pada papil lidah, dan juga klogositis atau terlihat kemerahan pada pasien. Yang dimana ini merupakan ciri khas dari anemia defisiensi zat besi. Selanjutnya kita cek kepada bagian leher. Ada boleh tolong agak duduk sebentar. Kita inspeksi dan palpasi kelenjar getah gening pada pasien. Apakah terdapat di mana lokasi itu, di oksipital, nonton ya deh ya, di oksipital, lalu ada di post artikular, juga anterior dan juga posterior cervical, cervical, lalu juga di bagian cervical, lalu di submaxillary, sublingual, dan juga di axillary. Lalu misalnya terdapat adanya benjolan, maka kita cek terlebih dahulu seperti ukuran dan juga jumlahnya dan juga mobilitasnya dan juga tendinous atau juga konsistensi juga. Nah, lalu pada pasien ini tidak ditemukan adanya benjolan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada toraks pasien, di mana posisikan pasien itu dalam posisi terlentang dan juga atau terduduk dengan dada terbuka, dan juga pastikan tangan pemeriksa dan stethoscope sudah hangat agar pasien tidak terkejut. Oke, lalu cari lokasi apek jantung untuk mendengarkan denyut nanti paling jelas. Nah, bentar ya deh, kita buka. Nah, pada pasien anak kurang dari 7 tahun itu terletak di interkosta keempat atau pada garis midclavicularis bagian kiri. Lalu juga hitung jumlah denyut selama 1 menit penuh menggunakan jam tangan berjarum tangan detik di inter. Nah, pemeriksaan auskultasi jantung ini pada pasien itu bertujuan untuk mengidentifikasi apakah adanya takikardia dan juga suara murmur sistolik fungsional, yang dimana itu merupakan salah satu tanda dari pasien terkena anemia. Lalu selanjutnya kita akan melakukan inspeksi pada abdomen untuk menentukan apakah adanya pembesaran organ seperti hematolomegali dan juga splenomegali. Entah ya, kita buka lagi. Bentar ya. Dimana letakkan tangan kiri pemeriksa di bagian belakang pasien dengan cara menopang kosta ke-11 dan ke-12 sisi kanan agar hepat tetap mudah untuk diperiksa. Udah ya, relax aja ya. Lalu letakkan tangan kanan
pemeriksa bagian latelar dan musculus rectus, gunakan ujung bagian jari bagian medial dan dari index finger untuk merasakan hepar. Adik tolong tarik nafas. Nah, baik, setelah itu pada pasien kali ini posisi heparnya itu normal, jadi tidak teraba dan datar. Lalu misalnya hepar teraba, maka tentukan perbesaran dari perpotongan arcus costa kanan dengan linea mid clavicularis. Maksud ini clavicularis ke kanan ke arah umbikal, lalu juga dari sigmoid pressus dari tepi hepar ke arah umbikal. Ini normal, tidak ada. Lalu kita abdomen palpasi pada limfa pasien. Letakkan tangan kiri pemeriksa di bagian margin kosta kiri pada garis mid axillaris. Lalu kita gunakan tarik imaginer Sknufner dari sias atau spina iliaca anterior superior pada bagian kanan melewati pusar menuju arcus costa kiri. Lalu letakkan tangan kanan pada sias, lalu secara perlahan pindah. Dek, tolong di nafas. Nafas ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengintervensikan pembesaran limfa. Di sini tidak ada pembesaran limfa. Selanjutnya itu kita akan melakukan ekstremitas, di mana terlihat apakah pada pasien terdapat hematosis atau adanya bengkak dan juga kemerahan pada pembekakan atau kemerahan pada kulit, ataupun terjadinya adanya nyeri tulang dan atau tidak ada. Di sini tidak ada. Lalu untuk clubbing fingernya, clubbing finger atau kita cek apakah terdapat clubbing finger ataupun spoon nail pada pasien. Sini tidak terlihat ada gangguan, jadi normal. Lalu juga kita cek palmarnya pucat atau tidak, plantar juga, masuk pada bagian kaki juga akalnya hangat atau dingin. Juga kita cek CRT, yaitu capillary rate ya. Ini normal juga. Lalu pada kulit juga kita cek kulitnya apakah terdapat kekuningan atau jaundice. Lalu juga apakah terdapat adanya apakah pasien terlihat pucat, kulitnya pucat atau seperti warnanya keabu-abuan. Lalu adanya apakah terlihat adanya tanda hemosiderosis dan juga tanda pendarahan seperti petechiae, ekimosis, hematoma, dan juga apakah kulit terasa kering. Nah, jadi pada pasien di sini jika sudah, kita akan meneruskannya hasilnya ke rekam medis, dan juga kita akan menyimpulkan hasilnya kepada ibu pasien. Ibu, alhamdulillah untuk pemeriksaannya telah selesai. Tadi di sini belum. Jadi di sini pasien tadi untuk pemeriksaan dari awal ya Ibu ya, punten. Alhamdulillah selesai. Jadi tadi tuh yang pertama tuh pada yang terlihat tanda-tandanya itu sepertinya anak ibu tuh terkena anemia defisiensi zat besi ya Bu ya, dimana penyerapan zat besi ini kurang terlihat dari tadi pemeriksaan pada lifannya juga Ibu, terus juga tadi di mulutnya juga itu kering ya Bu ya, pucat, terus juga kulitnya juga pucat, terus juga tadi di lidahnya juga kelihatan Ibu merah gitu. Berarti itu tuh merupakan salah satu tanda dari anemia defisiensi zat besi. Oke, Ibu sebelumnya ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Cukup dok. Cukup, baik. Jika cukup,
jangan lupa cuci tangan sebelum memberikan arahan kepada ibu pasien. Kita sebelumnya cuci tangan dulu. Baik ibu, jika misalnya sudah selesai, boleh keluar dan nanti kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya bu untuk menanyakan diagnosis pada anak ibu ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.